Puji nama Tuhan, saudara. Renungan hari ini saya bacakan dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Penderitaan bisa dialami oleh setiap orang, baik anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan, sama-sama bisa mengalami apa yang namanya penderitaan, entah dalam wujud tragedi, peristiwa, masalah, persoalan, ataupun juga sakit penyakit. Itu sama-sama dihadapi. Hanya yang membedakan adalah, yang tidak sama adalah orang Kristen, penderitaannya atau orang percaya yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dia sudah menikmati bagian dari karya penebusan Allah. Jadi Yesus mati bukan hanya menyediakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya, tetapi juga Allah sudah menanggung penderitaan di atas kayu salib. Jadi walaupun anak Tuhan mengalami penderitaan, Tuhan ikut bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya kan mungkin saudara bertanya, loh, kalau memang penderitaan, sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib, karena ada ayat juga, sakit kita lah yang ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Berarti sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan juga di atas kayu salib. Hukuman dosa ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Lalu kenapa kita bisa mengalami apa yang namanya penderitaan? Mengapa manusia bisa mengalami penderitaan? Atau secara khusus, mengapa anak Tuhan bisa mengalami penderitaan? Kalau memang penderitaan itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib, mengapa anak Tuhan bisa sakit? Kalau memang sakit penyakit itu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Nah, inilah yang kita sama-sama mau perhatikan. Yang pertama, Allah mengizinkan penderitaan itu datang untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Yang kedua, untuk kita menyadari Allah itu ada dan Allah itu peduli. Kemudian yang ketiga, untuk kita tahu bahwa memang Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih dan setia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, apalagi hanya untuk menyelesaikan masalah, menolong dalam penderitaan maupun menyembuhkan dalam sakit penyakit. Kemudian yang berikutnya, di situ Tuhan ingin perlihatkan bahwa di tengah-tengah sakit penyakit atau penderitaan yang kita alami, akhirnya kita bisa menjadi saksi. Akhirnya kita bisa memberikan satu kesaksian yang hidup kepada orang di sekitar kita, bahwa kita bisa bertahan itu karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kita bisa bertahan karena Allah bekerja, Allah campur tangan, Allah membangkitkan kekuatan iman. Kita bisa menjadi saksi dan kita bisa berkata, sebagaimana saya ditolong oleh Tuhan, Tuhan juga bisa menolong kamu. Ya, sebagaimana saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan juga pasti akan menyembuhkan kamu. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan Yesus itu penyembuh kalau kita tidak mengalami sakit? Karena apa? Karena dulu aja Ayub berkata, dulu dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Pengalamannya dari apa? Dari penderitaan. Ya. Setelah penderitaan itu berlalu, kesimpulannya adalah sekarang saya tahu siapa Allah yang aku sembah. Jadi penderitaan Tuhan izinkan itu menjadi bagian dalam hidup kita, supaya kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Memang penyebab penderitaan ada banyak. Penderitaan itu karena iblis, ya. Penderitaan karena iblis ini ada kadang-kadang ada hubungannya dengan penderitaan seizin Tuhan, seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub menderita karena pekerjaan iblis, tapi juga atas seizin Tuhan. Kemudian ada penderitaan karena kesalahan sendiri. Siapa? Yunus tidak taat, sehingga dia akhirnya menderita 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya, baru kemudian dia bertobat, maka ketika dia kembali, perkataannya, kesaksiannya menjadi penuh kuasa. Jadi kadang-kadang Allah izinkan penderitaan datang. Ya, kemudian penderitaan terjadi karena kasih karunia, seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus berkata, utusan iblis menggocok aku. Ya, berkali-kali aku tengking, tetapi dia berkata, aku mendengar Allah berbicara. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh setiap orang, dan secara khusus bisa dialami juga oleh anak Tuhan. Hanya yang membedakan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, dia menderita, ditanggung sendiri, dan
tidak ada solusi, dan ujung-ujungnya adalah justru dia akhirnya hancur di dalam penderitaan, di dalam kehidupan yang tidak menentu. Tetapi bagi kita orang percaya beda. Kita menderita, tetapi Allah turut bekerja. Kita menderita, Tuhan memberi jalan keluar. Ya. Ketika kita menderita, kita berseru, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan mengulurkan tangannya, melakukan mujizatnya. Tuhan membela kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan, bahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, sekarang sesuai dengan ayat ini, di situ dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ini salah satu kunci bagi kita sekalian. Ketika saudara menderita, dikatakan semangat itu bisa menjadi obat. Hati yang gembira adalah obat. Ya, Amsal sendiri katakan. Tetapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Nah, ini repot. Kalau sudah semangatnya patah, menyerah, putus asa, yang terjadi apa? Hancur lebur, hancur berantakan. Karena itu didorong bagi kita sekalian orang percaya bahwa ketika kita menderita, supaya kita bisa menanggung penderitaan itu, kita harus memiliki semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekarang pertanyaannya kan begini, tidak semua orang bisa bersemangat ketika mengalami penderitaan. Apalagi penderitaan itu sampai bertubi-tubi, susul menyusul, rumit sekali. Bahkan mungkin bagaikan telur di ujung tanduk. Tetapi saat ini kita sama-sama melihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29, bagaimana ketika penderitaan itu datang dan kita bisa bersemangat. Bagaimana supaya kita bisa memiliki semangat? Di Yesaya 40 ayat 29 katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi artinya bisa mengalami kelelahan orang Kristen? Bisa. Orang percaya bisa lelah? Bisa. Karena apa? Kita masih hidup dalam daging yang penuh dengan kelemahan. Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh penurut, daging lemah. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut, daging lemah, lelah, kemudian tidak berdaya, lelah karena beban kehidupan, lelah karena harus bersabar menanti waktu atau menanti jawaban Tuhan. Tetapi ketika kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, walaupun kelelahan secara jiwa kita rasakan, kelelahan dalam berpikir, kelelahan di dalam menghadapi atau bersabar juga di tengah-tengah persoalan itu, lihat, selama kita terfokus dengan Tuhan, kita tetap berharap pada Tuhan, maka ayat ini berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan lakukan bagiannya yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Bagian kita kemampuannya terbatas. Untuk menghadapi masalah, untuk melangkah selangkah saja kita begitu sulit. Menambah sehasta saja jalan hidup kita tidak bisa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian nanti saat kita sedang mengalami tekanan, penderitaan, pergumulan. Tetapi Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan kita alami. Karena itu ketika kita bersandar kepada Allah yang tahu dan memegang kehidupan kita sebagai umat manusia, maka dikatakan Tuhan akan berikan kekuatan. Di tengah-tengah kelelahan, Tuhan akan sanggupkan kita untuk bangkit, kembali bersemangat, dan kita bisa menanggung penderitaan kita. Ketika semangat sudah mulai melemah, dikatakan dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita berkata, saya tidak bisa apa-apa Tuhan, saya bisa menangis, hanya bisa berseru kepadamu Tuhan. Tuhan memberi semangat. Dan kata ini bukan berarti hanya sekedar memberi motivasi. Tidak, saudara. Tuhan membangkitkan iman melalui pekerjaan firman. Tuhan membangkitkan iman melalui kesaksian orang-orang di sekitar kita. Tuhan membangkitkan iman melalui situasi keadaan yang terjadi, yang kita alami. Dan Tuhan juga membangkitkan iman dengan apa? Dengan Dia juga melakukan mujizatnya. Di situ kita semakin diteguhkan. Ternyata tidak sia-sia saya beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, karena saya mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin, saudara. Karena itu tetaplah bersemangat. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita satu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga, kalau hari-hari ini di antara kami ada yang sedang mengalami penderitaan, masalah, duka cita, bahkan mungkin sakit penyakit, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak diam. Karena orang yang memiliki Engkau di dalam hidupnya, orang yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memerintah di dalam hidupnya, maka orang itu akan mengalami pembelaan yang dari Tuhan. Engkau akan memberi kekuatan, Engkau akan menambah semangat, bahkan Engkau juga akan menambahkan iman, menambahkan keyakinan, pengharapan, dan juga mengulurkan tanganmu untuk melakukan mujizat, memberikan jalan keluar dan pertolongan serta kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami meresponi dan mau firman itu mendarah daging dengan roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap tahu bahwa Tuhan tidak diam, Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti campur tangan. Dan malam hari ini terjadi jamahan-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, kami dijamah, dilawat, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, haleluya, amin.